Hai, welcome back my YouTube channel Petri. Kali ini dalam kegiatan Vkon di Damba untuk kelas misi luar angkasa, kita lihat project yang akan kami buat ya. Oke. Semua materi disampaikan, tapi kalau di bahan ajar itu untuk bahan bacaan siswa, sebaiknya Bapak Ibu itu mulai dari awal ya, dari cara mencalonnya dari konsep dasar saja gitu ya Bapak Ibu. Itu jelas Bu Irma. Ini ada lagi Bu Irma. Iya, sudah terjawab belum pertanyaannya? Halo, udah ya, oke. Untuk Bu Irma, itu deadline-nya, kalau deadline kita bicara deadline berarti akhir minggu ini Bu. Akhir minggu ini. Ya Bu, enggak. Ya. Kenapa? Jadi Bu, untuk DRD. Kita katanya kan kalau untuk membahas tentang konsep itu kita kan udah maksimal waktunya Bu. Udah apa Bu? Ya udah maksimal waktu yang Iya makanya. Bagaimana? Iya makanya. Sekali lagi, kalau misalkan saya boleh bersalah, boleh Bapak Ibu untuk pemahaman. Kalau tolong di mute dulu, Ya, biar tukeran ngomong. Agak feedback ya. Nah, untuk materi ya Bapak Ibu, kelas ya. Kalau misalkan di kelas kan ada tidak memungkinkan misalnya ya. Makanya kemarin ininya tuh blended, kalau nggak blended yang online gitu alternatifnya RPP-nya. Nah sekarang untuk bagaimana anak-anak itu menginginkan mana di bahan ajarnya, Bapak Ibu bikin lengkap dan runut. Bapak Ibu lebih tahu ya materi yang harus dipelajari apa. Nah kemudian kita itu sekarang pada musim ini yang penting itu adalah mencapai kompetensi
Jadi maksudnya pengajarnya jangan hanya materi gitu, ketercapaian materi, tapi bagaimana mencapai kompetensi. Nah, Kak, ini makanya targetnya itu kompetensinya tercapai gitu. Untuk materi Bapak Ibu bisa menyampaikannya di bahan ajar. Bahan ajar itu boleh misalnya link video yang mumpuni siswa untuk lebih memahami konsep dan seterusnya gitu mungkin Bapak Ibu ya, bisa disesuaikan dengan anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu nanti lihat videonya, kalau misalkan Bapak Ibu mau untuk diskusinya misalkan memakai WhatsApp ya, karena tidak semua anak kan banyak yang terkendala katanya tidak ada internet misalnya, kemudian nah untuk diskusi mungkin untuk memudahkan ini contoh ya Bapak Ibu ya, strateginya nah bisa menggunakan WhatsApp misalnya, kemudian untuk mendiskusikan ini setting alat yang baik seperti apa dan seterusnya itu, atau Bapak Ibu mau bikin kelas di Google Classroom itu boleh, nanti Bapak Ibu cantumkan di RPP-nya ya. Tapi jangan lupa kita memakai model pembelajaran project based learning, karena anak-anak kan diajak membuat proyek kan. Proyeknya itu setting alat ini kan, setting alat penyaring udara ini. Nah, project based learningnya jangan lupa Bapak Ibu ya, sintaksnya jangan lupa, kemudian dicantumkan juga strateginya mau seperti apa. Misalkan Bapak Ibu mau ngasih video itu runut gitu di RPP-nya. Kenapa harus runut? Karena kemungkinan nanti tahap 2 Bapak Ibu itu mempraktekkan RPP yang sudah disusun gitu. Jadi maksudnya kalau mau pakai Google Classroom silakan, mau pakai WhatsApp silakan, dan seterusnya. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita mau ya Bu. Ya silakan. Bisa siapa? Ya silakan Bu, siapa? Bu Santi. Ya, kenalan dulu Bu. Yang mau bertanya Bu Indah. Iya. Oke. Bu Indah dari mana Bu? Bu Santi, ini kan terkait stoikiometri. Terus di SMK itu untuk KD-nya itu dia di semester genap sebenarnya. Ya. Ya, jadi materinya itu hanya stoikiometri saja, keseimbangan lagi beda, atau penyetaraan reaksi lagi beda KD-nya. Apakah itu bagaimana? Apakah kita, karena kan di materi ini rasanya gabungan, ada persamaan reaksi, kemudian konsep mol juga, itu gabungan rasanya. Nah, jadi bagaimana? Kayaknya persamaan reaksi berarti sebelum Bu KD-nya Bu Indah. Iya, kenapa? Yang persamaan reaksi sebelum mol kan? KD. Iya, sebelum. Ya kan? Berarti belajar dulu persamaan reaksi kan? Ya, persamaan reaksi berarti sudah belajar ya kalau mau masuk konsep stoikiometri ya? Iya, sudah belajar persamaan reaksi. Ya, itu tidak masalah Bu. Justru yang itu adalah supaya tidak terkotak-kotak gitu. Mungkin memang kalau misalkan memang ada hubungannya ya, memang itu kan harus menyamakan dulu persamaan reaksi, baru menyetarakan dulu persamaan reaksi, baru bisa menjawab jumlah ya kan. Untuk menghitung molnya kan untuk yang LI pokoknya nggak disetarakan dulu persamaan reaksinya gitu. Nah makanya ya bagusnya maksud di persamaan reaksinya disebutkan terlebih dahulu ya tidak masalah Bu kalau menurut saya, karena itu memang materinya terkait gitu ya. Hanya kalau misalkan KD-nya tidak usah dicantumkan juga tidak apa-apa gitu, karena KD utama kita kan yang itu yang geometri itu kan ya. Ya, untuk yang SMK, Bapak Ibu yang di SMK itu silahkan KD-nya disesuaikan dengan KD yang di SMK ya.
tidak usah jadi mengacu ke yang SMA yang saya cantumkan di unit ya, karena itu contoh saja. Kalau yang SMA sudah terjawab Bu Indra? Udah, oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ini Pak Fani bertanya, ini yang terbaca ya. Pak Fani bertanya, berarti RPP dibuat untuk seluruh materi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kalau RPP itu bisa disesuaikan kan ya, karena tidak mungkin alokasi waktunya habis oleh stoichiometry ya, gitu. Nah, itu kalau RPP bisa disesuaikan Bapak Ibu, misalkan mau berangkat dari konsep mana, karena tidak harus semua materi itu disampaikan oleh Bapak Ibu gitu. Nah, tapi kalau harus bahan ajar itu harus seluruhnya. Tuh. Terus dari chat ada lagi pertanyaan. Kalau yang SM11 oke, dari SMK tidak sedalam SMA. Nah, kalau SMK ya, tapi ini kan justru bagus yang maksudnya pengaplikasian materinya silahkan sesuaikan dengan materi yang ada di SMK. Jadi tidak harus terlalu, misalkan kedalaman materinya berbeda dengan SMA, itu silahkan disesuaikan ya. Jadi nanti bahan ajarnya berbeda dengan yang SMA juga tidak apa-apa gitu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Bapak Ibu, lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kayaknya ini cukup ya. Udah hampir 1 jam. Di LK ada kolom tanda tangan kepala sekolah. Kalau misalkan memang sekarang ini sulit ya untuk ketemu kepala sekolah, itu tidak ada tanda tangan kepala sekolahnya juga nggak apa-apa. Kalau alat ya Bu Sinta, alatnya itu sebaiknya kita coba dulu di rumah gitu. Siswa supaya kita punya patokan kendala di alatnya seperti apa gitu. Karena penuntun dari sananya juga ini kan dicoba dulu oleh Bapak Ibu guru. Hanya untuk awal, nah Bapak Ibu jangan lupa STEM-nya ya, bahwa kan ada proses desain dulu. Jadi si siswanya kan harus mendesain dulu alatnya seperti apa. Jadi jangan langsung diberikan oleh Bapak Ibu desainnya silahkan siswa suruh gambar dulu. Ingat ya bahwa ada dalam STEM itu ada yang namanya proses engineering design proses gitu ya. Jadi nanti mereka mendesain dulu, kemudian kita diskusikan kira-kira desainnya yang baik seperti apa. Kan Bapak Ibu sudah punya patokan kan desain yang baiknya seperti apa gitu ya. Itulah perlunya mencoba dulu. Kemudian setelah itu baru setelah kesepakatan gambarnya seperti itu, nah setelah itu baru kita coba membuat alatnya gitu. Oke, kemudian pertanyaannya, proyeknya harus alat kah Bu? Ya karena kita acuannya unit yang misi luar angkasa itu, makanya coba membuat proyek yang itu, karena Bapak Ibu peserta diklat di sini gitu ya. Jadi mau nggak mau unitnya pakai dulu yang itu gitu. Pakai unitnya karena acuan kita ke situ, kemudian yaitu larinya ke proyek men-setting alat seperti itu. Pertanyaan lagi dari ini Ibu kayaknya ya, Bu Hidmi ya. Cartridge itu tuh jadi benar Ibu ya. Cartridge itu maksud
maksudnya itu istilah. Jadi bukan cartridge yang dipakai di printer, itu istilah cartridge filter gitu ya. Cartridge apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya bukan yang dipakai di printer ya Bu ya. Jadi setting alatnya itu sebenarnya sederhana sih sebenarnya dari dus gitu. Cuman dia bahasanya cartridge filter gitu. Iya, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Halo, ternyata kalau Vicon capek sendiri ya. Ini ngomong sendiri. Pak Mamat ada tambahan, Pak Mamat? Di ini di Suprato. Ya. Oke. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan tidak? Iya. Bapak Ibu, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa cukupkan sekian ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini ada 29 orang yang sudah hadir. Ini Pak Arif, Pak Asep, Bu Dewi, Bude Maru, ada Bu Dewi, ada nyalain ya. Kemudian Bu Dwi, Bu Eka, ini nggak bisa saya bilang satu-satu ya, lumayan banyak. Oke, ya Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan lagi ya yang belum terjawab di sini, Bapak Ibu silahkan chat di Damba ya. Kita utamakan yang ke Damba, tapi kalau misalkan memang yang Damba perlu respon cepat, Bapak Ibu mau pakai WA, mungkin itu Pak Mamat ada yang mau disampaikan? Halo Pak Mamat. Halo, ini mengenai jaringan udara, bukan sedikit saja. Jadi di setiap kendaraan itu punya saringan udara, di mobil, di motor, semuanya itu kan punya saringan udara untuk menyaring ke pembakaran. Nah, mungkin alat itu bisa di alat-alat untuk dibuat siswa supaya lebih keren, itu bisa melihat alat-alat atau saringan udara yang di kendaraan itu, kendaraan seperti motor, mobil kan, itu saringan udaranya itu bisa dilihat oleh kita bermacam-macam bentuknya. Nah, itu pun bisa dipakai ya modif alat untuk saringan udara supaya siswa lebih bervariasi membuatnya. Ini saran saja kalau membuatkan saringan udara untuk melihat dulu yang menempelnya itu kan itu hanya terbuka saja. Kita lihat bahwa penempelan terhadap saringan udara itu bisa dilihat di penempelan pada saringan itu. Ini itu saja Bu Santi. Bahan. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Mamat ya sharing idenya ya. Jadi pakai saringan yang ada di mobil, tapi yang bekas aja ya Bapak Ibu ya. Nanti khawatirnya jadi malah saringan AC. Iya, khawatirnya malah jadi ini gitu. Itu tapi memang kayaknya bagus kalau pakai itu ya Pak ya. Karena dia memang alat untuk menyaring udara ya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita sudahi ya pertemuan kita di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua lulus, insya Allah lulus sih, lulus semua ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa segera diunggah tugas yang sesi 3-nya kalau misalkan sudah. Kemudian jangan lupa tuntunan yang tadi ya Bapak Ibu, RPP-nya harus seperti apa, bahan ajarnya harus seperti apa, LK-nya harus seperti apa.
Nah, kelompok tiap Itu kemudian setting alatnya nanti kalau ini di foto ya Bapak Ibu ya sebagai ini, karena nanti insya Allah nanti di tahap kedua Bapak Ibu mencobakan RPP itu sesuai dengan nanti kita pembelajaran seperti apa gitu ya, kalau misalkan di kelas, kalau misalkan mau apa gitu nanti kan ada rekamannya ya. Wah, kalau misalkan Ibu pakai Google Classroom misalnya kan nanti ada jejak Google Classroom. sore sih Ini terus ya. Oke, mungkin itu mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu di diklat yang lain ya Bapak Ibu. Silahkan ikuti terus sosial medianya P4TKIPA untuk info terkini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.